dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, selamat berjumpa kembali pada renungan berbuka puasa Bangka Pos yang tercinta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada pembahasan yang lalu saya menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu berkaitan dengan apa-apa yang dimasukkan kepada lubang-lubang di dalam tubuh kita yang ada 9 secara sengaja. Lubang mata, lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut. Nah, kali ini lubang tinggal 2, yaitu lubang Amerika dan Jerman. Lubang depan dan lubang belakang. Bagaimana bisa menjadi batal lubang depan? Nah, dengan cara istimna. Apa istimna itu? Orang bersenang-senang dengan sendirinya, entah itu di kamar mandi, entah itu di WC, entah itu di kamar tidur, dengan sabun misalnya. Kalau perempuan entah dengan apa dengan terong apa gimana misalnya, sampai keluar sperma atau air birahi yang itu sengaja dikeluarkan, itu batal. Atau mungkin puasa-puasa dia senengannya ngelihat sesuatu yang berbau seksual, ngelihat film atau ngelihat kambing kawin misalnya. Atau ngelihat misalnya kucing. Nah, sampai akhirnya dia timbul syahwat dan kemudian mengeluarkan air sperma. Itu walaupun mengeluarkannya tidak dengan tangan misalnya, tapi karena dengan perbuatan sengaja melihat tadi, itu juga dianggap itu adalah perbuatan yang disengaja. Itu juga membatalkan puasa. Apalagi misalnya perempuan keputihan, terus berobat dengan cara obatnya dimasukkan melalui kelamin. Kan ada misalnya tongkat Madura misalnya, nah, dimasukkan lewat lubang kelamin dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Begitu juga sebaliknya lewat belakang. Misalnya lagi sakit wasir atau sakit-sakit yang lain, kemudian berobatnya melalui dimasukkan lubang belakang, itu membatalkan puasa. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan vaksin? Nah, banyak orang bertanya kaitan vaksin di bulan Ramadan. Tadi sudah saya jelaskan tadi di awal, menurut ahli fikih bahwa yang membatalkan puasa itu melalui lubang-lubang normal yang ada 9 tadi. Berarti kalau bulan puasa sakit, kemudian datang kepada dokter disuntik, atau kemudian divaksin melalui lengannya, atau mungkin bapak ibu pusing dikasih minyak angin gitu ya, misalnya minyak angin, misalnya cap kaki 3, atau misalnya beruang, itu tidak apa-apa. Kenapa? Itu tidak membatalkan puasa karena mereka memasukkan unsur-unsur yang dipakai berobat tadi tidak melalui salah satu dari lubang 9 yang menyebabkan batalnya puasa. Inilah kemarin sampai MUI juga menjawab bahwa vaksin di bulan puasa itu tidak membatalkan puasa karena dia cara melakukan tidak menyuntik melalui lubang-lubang
yang 9 yang saya sebut menjadikan membatalkan puasa. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, apabila niat tidak dilakukan, terus dia melakukan hal-hal yang 9 ini lubang dimasukkan tadi, entah itu berupa makanan, entah itu berupa cairan, entah itu berupa obat-obatan, entah itu berupa tepung, pokoknya dimasukkan sengaja ke lubang yang 9 ini, itu yang membatalkan puasa. Ditambah tadi itu bersenang-senang sendiri dengan sengaja sampai mengeluarkan sperma atau air birahi bagi perempuan. Lu apa perempuan ada zaman sekarang, tidak aneh lagi perempuan atau laki-laki yang mengumbar syahwat. Lah termasuk lagi berarti hubungan suami istri di waktu pagi sampai sore bulan Ramadan itu juga membatalkan puasa. Bahkan hukumannya bagi orang ini yang hubungan suami istri di siang bulan Ramadan itu paling berat. Maka ada guru saya itu, guru-guru kuno dulu itu, beliau kalau ditanya orang bijaksana sekali. Suatu saat kedatangan tamu masih muda, pasangan masih muda. Dia tanya kepada Pak Kiai, Pak Kiai, saya ini baru nikah 3 bulan. Ya, kalau kira-kira di bulan Ramadan Pak Kiai, saya ciuman dengan istri saya, batal nggak Pak Kiai puasa saya? Kiai menjawab, batal, batal. Pulang. Tidak lama kemudian datanglah atok-atok, umurnya sudah melebihi pensiun. Umurnya sudah 70-an tahun. Dia nanya sama dengan Pak Kiai, Pak Kiai, saya kalau siang-siang Ramadan ciuman dengan istri saya batal enggak? Jawab Pak Kiai, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Begitu pulang, yang bingung malah santrinya akhirnya. Santrinya Pak Kiai yang ikut melayani mendengarkan itu tadi bingung. Dia nanya Pak Kiai, Pak Kiai, saya boleh bertanya Pak Kiai? Boleh, boleh apa? Saya tadi mendengar jawaban Pak Kiai kok jadi bingung. Bingungmu apa? Yang pertama tadi nanya ciuman dengan istri, Pak Kiai jawab batal. Tapi yang kedua Pak Kiai jawab tidak batal. Pertanyaannya sama, kok jawabannya bisa beda Pak Kiai? Pak Kiai dengan senyum menjawab, oh iya beda. Coba kamu lihat baik-baik, yang tadi itu yang tanya pertama masih muda, voltasenya masih 440 itu. Kalau saya jawab ciuman nggak batal, wah bisa bablas. Karena remnya sering ngeblong. Tapi kalau yang kedua ini kan sudah atok-atok lah, sebeh umur 70 tahun. Tadi dia tak jawab tidak batal karena apa? Dia bisa nyium nenek-nenek itu aja udah luar biasa. Itu jawaban beliau dengan bijaknya. Sebenarnya intinya yang membatalkan itu bukan masalah ciumannya, tapi kalau sampai menyebabkan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Demikian saudara-saudaraku kaitan yang membatalkan puasa, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa buka puasa, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.